Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmat. Hari ini Polres Gresik melaksanakan kegiatan press conference di mana kami awalnya mendapatkan laporan polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 adanya kasus pengeroyokan. Dan ternyata laporannya tidak hanya satu tapi tiga laporan di waktu yang kurang lebih berdekatan, ya. Yang satu tanggal 21 hari Sabtu jam 1 pagi, kemudian yang satu lagi jam setengah 2 pagi, yang satu lagi jam 2 pagi. Jedahnya kurang lebih 30 menit. Dan TKP-nya itu yang pertama di Suci Manyar, Kecamatan Kebomas, kemudian di pinggir Jalan Noto Prayitno, Kecamatan Kebomas, dan yang ketiga di Simpang 3 Panglima Sudirman. Berawal dari informasi yang kami dapat dari para korban, yang mana korban sedang melintas, kemudian didatangi oleh sekelompok sepeda motor, kemudian tanpa bertanya ataupun tanpa berdiskusi terlebih dahulu, langsung melakukan penganiayaan kepada para korban. Ada yang dipukul, ada yang ditendang, ada yang dipukul pakai celurit, ada yang dipukul pakai paving, dan lain-lain. Dari kejadian itu, dari Reskrim Polres Gresik gabungan dengan Polsek, kita melakukan kegiatan penyelidikan dan didapatkan satu tersangka, ya. Kemudian mengembang ke tersangka lainnya hingga kami bisa mendapatkan 3 tersangka. Dari ketiga ini, yang pertama atas nama Aiko, usia 20 tahun. Kemudian Yopi, usia 19 tahun. Dan yang satu lagi masih di bawah umur, 17 tahun. Ulangi, 16 tahun. Dan dari situ kita masih mendapatkan, ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang. Karena ketika kami mau melakukan penangkapan, yang bersangkutan tidak ada di rumahnya. Dan ini tidak akan selesai, terus akan kami buru sampai dapat. Dan ini menjadi pembelajaran bagi yang lain bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Semuanya menganut prinsip equality before the law, semua adalah berstatus sama di depan hukum. Dan siapapun yang melanggar hukum, ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung, ya. Atas perbuatan yang dilakukan sama teman-teman kita ini, maka diterapkan pasal 170 KUHP. Barang siapa dengan bersama-sama melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap orang ataupun barang. Dan atas perbuatannya, ini dituntut ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mau coba-coba untuk mengikuti jejak yang bersangkutan. Pikirlah 2 kali, karena ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Motif yang bersangkutan kami tanya sampai saat ini masih seputaran eksistensi diri, aktualisasi diri. Nah, ini pembelajaran juga bagi kita, adalah langkah yang salah untuk menunjukkan aktualisasi diri atau eksistensi diri dengan cara melanggar hukum, karena pastinya akan ketangkap. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini anak putus sekolah dan atau anak pang? Atau memang tergabung geng dan Sudah lulus. Beberapa di antaranya sudah lulus sekolah. total DPO-nya berapa dan? Tergabung organisasi. Ini bertindak atas nama pribadi, Bukan kelompok. bukan atas nama kelompok. Tidak ada dendam kan mereka. Tidak dendam dan tidak kenal dengan korbannya. Jadi antara tersangka dengan korban ini tidak saling kenal dan tidak ada dendam. Jadi motifnya adalah berkeliling, menemukan calon korban, berhenti, dianiaya, kabur. Dan apakah mereka ini ada keinginan membentuk gangster juga? Kenapa? Ada keinginan membentuk gangster yang sosial Ya, sementara kami tanyakan belum ada arah ke arah sana. Tapi ya kami harap tidak ada, karena kalau sudah apapun bentuknya, kelompok ataupun gangster ataupun apa, ketika yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran hukum, maka ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Seringkali dan
informasi dari yang disampaikan para tersangka, baru sekali ini yang bersangkutan melakukan perbuatan ini. Ada kaitan dengan Surabaya kan, kejadian Surabaya kan? Kegiatan di Surabaya tidak ada sangkut pautnya dengan di Surabaya. Ya, terkait perampasan ini masih kita dalami karena itu dilakukan, informasinya dugaannya dilakukan oleh orang yang tidak termasuk dalam ketiga ini. Tersangka keseluruhan ada 11. Warga Gresik. Dari 11, 10 warga Gresik, 1 warga negara Bojonegoro. Iya, memang menurut keterangan tersangka, sebelum melakukan perbuatannya, yang bersangkutan sempat kumpul-kumpul kopdar, minum minuman keras berupa arak. Setelah itu baru keliling mencari korban dan dilakukan penganiayaan secara bersama-sama. Kalau boleh tahu kemudian gimana? Awal mula Kronologi. Di Kecamatan Manyar DP seluruhnya masih dalam pencarian. Iya. Belum tahu, kita masih dalam pencarian dan itu masih masuk dalam daftar DPB, daftar pencarian barang, karena kemungkinan masih dibawa oleh pelaku yang sampai saat ini belum kami amankan. Terus modus pelaku gimana, Dan? Ya. Apa dia ngambil barang atau Seperti yang tadi saya sampaikan, bukan ngambil barang, tidak ada dendam. Setelah minum, puter-puter, cari korban, dapat korban, dipukul, dianiaya bersama-sama, kemudian kabur. oke, Dan? Good? Berarti yang lain tetap diburu Dan ya? Pasti, tetap diburu. Dari 11 pelaku, 3 kena, 8 masih dalam pencarian. Iya. yang ini termasuk otak. Iya, karena ini adalah motor paling depan. Ya, pengendara motor paling depan yang menentukan targetnya siapa. Kita nggak berpikir ke arah sana, kita menyidik secara profesional, menerapkan unsur-unsur pasal yang berlaku, dan kita proses sebagaimana rangkaian penyelidikan dan penyidikan sampai dengan persidangan. Cukup?